Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari program konfigurasi jaringan 4 dan 5 lantai menggunakan Cisco Packet Tracer Student. Dan untuk topologinya saya menggunakan seperti ini, yaitu mengurut menggunakan satu server dan 1 2 3 4 5 router karena 5 lantai. Switch menyesuaikan dan PC pun sebenarnya menyesuaikan, boleh 1, boleh 2 ataupun lebih. Jadi yang pertama adalah saya mengisi terlebih dahulu server, masuk ke desktop, lalu men-setting IP menjadi, kalau saya 192.168.100.2. Subnet masknya seperti di bawah, dan default gateway-nya 100.1, DNS-nya 8.8.8.8. Jika sudah, lalu kita ke service, DHCP-nya itu di on-kan. Lalu isi full name seperti video di sini, yaitu menekan default gateway-nya 1.1, DNS-nya 8.8. Start IP address-nya yaitu saya menggunakan 192.168.1.0. Maximum number of user-nya karena default-nya 256, jadi biarkan saja, lalu save, dan nanti klik sini baru add, close. Oke, yang selanjutnya adalah masuk ke router. Untuk router, setiap router itu ditambahkan port baru atau port untuk menambahkan portnya di yang ketiga dari atas, 1 2 3. Lalu ini dimasukkan ke dalam sini. Oke, lanjut. Setelah selesai di server, kita akan menambahkan router di bawahnya. Dan untuk menyambungkannya yaitu saya menggunakan kabel cross dengan sambungan ke port yang F, fast Ethernet 0 garis miring 0. Lalu di sampingnya saya menambahkan switch dan kabel yang menyambungkan ke router, yaitu menggunakan kabel strike menggunakan fast Ethernet, port fast Ethernet 1/0. Ketika sudah menyambung, bisa tambahkan PC terlebih dahulu 2 kayak gini, baru disambungkan menggunakan kabel strike, portnya bebas, lalu masuk ke router. Lalu kita karena fast Ethernet 0/0 itu menyambung ke server, yaitu dari server ke router, maka kita settingnya di sini fast Ethernet 0/0. Kita on kan terlebih dahulu. Habis itu kita menambahkan IP-nya. Karena server IP-nya yaitu adalah 100.1, jadi kita menggunakan IP untuk melanjutkannya, yaitu adalah dengan menambahkan IP address di routernya, yaitu adalah 100.2. Dan selanjutnya ke yang switch, yaitu 1/0 yang ke switch kita on kan. Lalu karena ini adalah misalkan ini lantai 1, jadi kita gunakan IP address 1.1 sebagai switchnya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke CLI. CLI bisa digunakan seperti misalkan kita beri nama dulu IP DHCP pool router 1 networknya itu adalah menyesuaikan dengan IP yang ke switch. Berhubung IP yang ke switch dari router ke switchnya itu adalah 1.1, jadi kita menggunakan 192.168.1.0. Kenapa 0? Karena ini network, jadi hanya kelasnya saja yang dimasukkan. Lalu tambahkan 255.0. Enter.
Selanjutnya yaitu mengisi adalah default gateway. Default router. Default routernya adalah routernya itu isinya adalah default routernya menyesuaikan juga dengan kelas yang di networknya, tapi bedanya di belakangnya itu kita tambahkan 192.168.1.1 enter, dan kita isi DNS ini server. DNS nya sesuai dengan servernya yaitu 8.8.8.8. Selanjutnya dengan router yang lain pun DNS nya tetap sama. Enter, kita exit. Nanti di sini bakal ada keterangan bahwa kabelnya ini di sini warna hijau, berarti sudah nyambung. Itu dilakukan di router switch dari lantai 1, 2, 3, 4 maupun 5. Dan jika sudah selesai semua, maka kita lanjutkan dengan menyambungkan dari router ke router ke router dan menggunakan RIP. Contohnya seperti di sini, RIP-nya yaitu 192.168.1.0, yaitu yang ke switch lantai pertama, karena ini dari router yang pertama jadi ke lantai yang pertama. 192.168.100.0 itu adalah dari yang ke server, kan IP-nya 100, jadi kita masukkan. Lalu ini kenapa 10? Karena 10 kita melanjutkan ke router yang berikutnya, karena di bawahnya ada router lagi, jadi kita mengisi router yang pertama ini dengan IP titik 10 di fast ethernet 6/0. Oke, jadi gampangnya begini, kita mengisikan server dengan IP 100.2, lalu kita menambahkan routernya di bawahnya. Sambungannya yaitu adalah 3 dari atas, samping, dan ke bawah di satu router ini. Menyambungkannya yaitu adalah server 100.1 dan router 100.2, yaitu dari atas ke bawah, jadi dilanjutkan. Dan untuk ke switchnya yaitu tergantung dengan lantai berapa. Jadi kalau ini switchnya dari lantai 1, jadi 1.1 untuk switchnya. Dan untuk melanjutkan ke bawah, otomatis kita harus mengisikan juga IP di router yang pertama tersebut dengan fast ethernet 6/0, yaitu yang ke bawah ini, dengan IP 192.168.10.1. Dan nantinya bakal dilanjutkan di router yang berikutnya, yaitu yang ini kan router yang kedua, fast ethernet 0/0 itu kan yang ke atas, router yang pertama, dan ini router yang kedua. Jadi nanti yang 0/0 nya itu 10.2. Begitu juga selanjutnya, dia bakal melanjutkannya dengan mengisikan IP juga 20.1, dan yang ketiga 20.2. Melanjutkannya seperti itu. Jika sudah semuanya, bisa dicoba dengan menggunakan mengirimkan pesan. Contohnya seperti ini. Jika successful berarti sudah sukses, dan ke
Nah, misalkan violet, kalian bisa cobanya itu bisa sampai 2 atau 3 kali. Nah, baru successful. Jika sudah selesai semuanya, baru bisa ditambahkan dengan access point. Otomatis kalau jaringan gedung itu pasti ada access point untuk disambungkan ke laptop atau HP. Nah, di sini saya sudah menambahkan access point. Dan untuk menyambungkan access point-nya itu cukup mudah, yaitu disambungkan ke switch manapun sebenarnya. Jadi saya memilih switch yang di lantai 1, 2, 3, 4. Kalian masuk ke port yang pertama, masukkan nama SSID-nya atau nama WiFi-nya, lalu ubah menjadi WPA2 WSK atau agar ada passwordnya seperti itu. Lalu jika sudah close, kalian bisa tambahkan handphone atau laptop pun bisa. Nah, sini contohnya saya menggunakan laptop. Kalian buka laptopnya, lalu masuk ke physical. Nah, di laptopnya sini dimatikan dulu. Tadi kan ini portnya bukan ini. Portnya itu ada lagi. Kalian matikan dulu. Ini dibuang. Baru di sini nih ada port lagi. Kalian pasangkan. Lalu nyalakan lagi laptopnya. Setelah dinyalakan lagi, kalian masuk ke desktop, PC wireless, lalu connect. Refresh sampai ada nama access point-nya. Nah, seperti di atas, kalian klik, baru connect. Lalu masukkan password yang sudah kalian buat. Klik connect, lalu kalian close. Coba lihat apakah sudah ada sinyal tersambung atau belum. Jika sudah, berarti kalian sudah sukses. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.